سعد إلى منتهى. Assalamualaikum, saya pernah sholat maghrib di suatu masjid. Ketika sudah sholat, saya melihat ada kuburan tepat di depan masjid. Apakah sholat kita sah? Apa kita harus mengulangi sholat kita? Tapi kan sholat wajib tidak bisa diulangi 2 kali. Mohon penjelasannya. Jadi bertanya, tapi sudah dikomentari terakhir. Iya. Iya, berarti saya oke lah, sama saja dengan itu. Iya. Iya, tidak usah diulangi. Tidak usah diulangi. Tapi ada pelarangan dari Rasulullah SAW untuk sholat menghadap kuburan. Ini tidak bosan-bosan juga kita sampaikan, karena hari ini justru kuburan itu justru dekat dengan masjid, dan masjid itu didekatkan dengan kuburan. Bahkan sudah satu paket, kuburan dan masjid. Rasulullah mengatakan dalam hadits Muslim, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Masuk di situ, masuk dalam pelarangan di situ. Jangan kalian selfie di atas kuburan. Sekarang ini justru tempat selfie yang menyenangkan orang itu di kuburan. Dia selfie kemudian duduk di atas kuburan, menginjak-injak kuburan sambil selfie. Iya. Jadi ini pembahasan, ada pelarangan dari Rasulullah SAW sholat menghadap kuburan. Bagaimana sholat di Masjid Nabawi, Ustaz? Di Masjid Nabawi di situ ada kuburan Rasulullah SAW. Ini sudah sering kita bahas bahwa sesungguhnya ini merupakan kekhususan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu, para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Innal anbiya yudfanuna haitsu matu. Para nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Nabi odema. Apakah Anda nabi kemudian Anda mengikuti itu? Jadi ini kekhususan nabi. Para nabi itu di mana dia meninggal kemudian dikuburkan di situ. Nah, nabi meninggal di biliknya Aisyah dan bukan di masjid. Di biliknya Aisyah, maka nabi dikuburkan di situ. Kemudian setelah dikuburkan karena ada perluasan masjid. Tadinya perluasan masjid hanya ke arah kanan, di kanan masjid, karena sudah tidak simetris dan tidak seimbang. Maka di zaman Abdul Malik bin Marwan dilakukan perluasan, dan perluasannya ke arah kiri masjid sehingga masuk wilayah kuburan, atau kuburan itu sudah masuk ke dalam masjid. Kalau kita berikan gambaran seperti di sudut ini, tapi itu sudah satu bangunan khusus dan tidak ada orang yang datang sholat di situ, dan luas bangunannya agak besar, kemudian dia mengkerucut supaya tidak ada orang yang datang langsung sholat di situ. Sudah sholat di situ, dan ini adalah ujian keimanan kita. Kalau Rasulullah SAW sudah ingatkan bahwa jangan sholat menghadap kuburan, lalu kemudian kita masih menjadikan kuburan menjadi tujuan kita untuk sholat, maka sesungguhnya ini bertentangan dengan dalil yang ada. Sekali lagi sangat penting bagi kita untuk menjadikan qaulullah wa qaulur rasul menjadi sesuatu yang kita junjung tinggi. Para sahabat itu dalam menerapkan dalil tentang salam, kalau bertemu salam, maka para sahabat kalau mereka berjalan kemudian berhadapan dengan pohon, mereka berpisah, ketemu lagi salam. Salah seorang sahabat ketika mendengarkan Nabi sedang di masjid mengatakan, ijlisu, duduklah kalian. Sahabat itu di tengah terik matahari belum masuk masjid, dia langsung duduk, karena dia dengarkan Nabi mengatakan bahwa duduklah kalian. Informasi ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian ditanya oleh Nabi, apa yang melatar belakangi kamu berbuat begitu? Dia mengatakan, aku takut jangan sampai aku termasuk orang dalam cakupan orang yang kamu perintahkan untuk duduk. Maka dia langsung duduk. Apakah dia adalah orang yang tidak berakal, tidak bisa menganalisa? Hanya kita yang punya akal pikiran. Sahabat itu lebih cerdas dari kita, tapi ketundukan mereka lebih tinggi dari kita, sehingga dia langsung tunduk.
kalau kita tidak, dan seterusnya. Ini yang perlu kita latih. Kalau seandainya perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sudah mulai kita agungkan, maka insya Allah ini tanda-tanda kebaikan ada pada diri kita. Bahkan para imam telah mencontohkan itu. Nabi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, dan bahkan imam-imam yang lain juga perkataannya senada dengan itu, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadits sudah sahih, itu adalah madhabku. Man radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halaka. Kata Imam Ahmad, siapa yang membantah hadis Nabi, maka dia sudah berada di jurang kehancuran, di pinggir jurang kehancuran. Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadh wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini. Dan dia menuju ke kuburan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Ini doktrin yang harus kita doktrin pada diri kita sebelum kita doktrin kepada orang lain. Karena mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat, ketika sahabat itu pemilik suara besar, kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Dia tidak datang kepada Nabi, tapi dia di rumahnya menangis sejadi-jadinya. Berapa hari dia menangis. Nabi tanya, mana si fulan? Dia berada di rumahnya dan menangis. Ada apa? Dia katakan, aku takut jangan sampai aku termasuk orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena suaraku melebihi suaramu. Betapa mereka dalam urusan ketundukan terhadap qaulullah dan qaulur rasul adalah nomor satu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويبلغ سعد إلى منتهى